Bapak Ibu Saudara, kita manusia terjebak tanda petik atau dibatasi oleh yang namanya dimensi ruang dan dimensi waktu. Secara dimensi ruang kita tidak bisa menembus barang-barang atau benda-benda yang solid seperti tembok misalnya. Secara waktu kita ada terbatas oleh yang namanya waktu yang begitu linear. Waktu yang terus bertambah dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Setiap manusia terbatas di dalam dua dimensi ruang dan waktu. Dan pengkhotbah berkata bahwa manusia ketika di dunia itu ada masa dan ada waktu. Bapak Ibu Saudara sadari baik-baik bahwa waktu dan ruang menjadi batasan dalam hidup kita. Kita tidak maha hadir seperti Tuhan kita. Dalam waktu bersamaan dia bisa hadir di segala tempat. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita terjebak tanda petik atau dibatasi mungkin lebih tepat oleh yang namanya masa dan waktu. Sehingga waktu adalah sesuatu yang begitu penting. Timing is important Bapak Ibu Saudara. Dan menurut bahasa aslinya waktu itu ada 3 jenis, 3 macam. Sebagai pengetahuan kita saja. Yang pertama adalah kronos. Kronos adalah waktu yang terus berjalan. Dari tadi saya berkata detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, dan akhirnya tahun. Itu waktu kronos, waktu yang terus berjalan. Tapi yang kedua waktu disebut sebagai aion. Aion adalah waktu yang tidak terbatas dari kekal sampai kekal. Itu adalah menjelaskan waktu jenis yang kedua. Dan waktu yang ketiga dipakai kata adalah kairos. Kairos adalah momentum, adalah kesempatan. Yang orang berkata kalau kesempatan itu datang mungkin tidak bisa diulang lagi. Sedikit pengetahuan mengenai masa dan waktu sehingga membuat kita memiliki gambaran sebagaimana kita manusia ada dibatasi oleh masa dan waktu tersebut. Ayat yang kedua kita perhatikan sampai ayat yang ketiga. Salomo sebagai pengkhotbah lebih lanjut menjelaskan masa dan waktu itu dia bagi dalam 4 masa. Masa atau fase yang pertama dia berbicara mengenai lahir dan meninggal ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Masa yang pertama Salomo menjelaskan bahwa manusia pasti menghadapi yang namanya ini. Lahir, ada kelahiran, ada kematian atau meninggal. Oleh karena itu dia jelaskan dalam ayat 2 dan 3 tadi mengenai lahir, kelahiran dan meninggal atau kematian. Bapak Ibu Saudara, setiap angka kelahiran, setiap kelahiran bayi di atas muka bumi selalu diikuti juga ada orang-orang tertentu yang meninggal dunia. Dan ini menjadi siklus semua kehidupan manusia. Siapapun itu, apapun statusnya, apapun suku bangsanya, terjebak atau dibatasi dengan yang namanya kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, kita yang masih tinggal, kita yang masih hidup, kita harus berpikir demikian. Kita tidak selamanya akan tinggal di atas muka bumi ini. Satu saat kita akan meninggal dunia. Atau kalau kita punya pengalaman, ada orang yang kita cintai, meninggal dunia, entah orang tua atau suami atau istri kita atau anak kita. Di satu sisi pasti kita sedih, tapi di sisi yang lain kita menyadari bahwa sebetulnya semua manusia pun akan menghadapi hal yang sama. Sehingga kita tidak perlu terbenam atau terhanyut di dalam kesedihan yang berlarut-larut Bapak Ibu Saudara. Lalu masa yang kedua, Salomo menjelaskan dalam ayat 4 dan ke-5. Dia berkata demikian, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Masa yang kedua Salomo kemudian menjelaskan kembali mengenai pengalaman ini menangis dan tertawa. Kalau boleh pilih sih, kita selalu saja ingin punya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang menggembirakan. Sehingga kita selalu tertawa, kita bersuka cita dan bersyukur buat setiap apa yang kita alami. Tapi kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya menghadapi hal-hal yang menyenangkan, mengembirakan. Ada hal tertentu Bapak Ibu Saudara yang membuat kita sedih. Yang membuat kita akhirnya menangis. Membuat kita akhirnya diliputi oleh rasa duka.
Dan Salomo berkata mengenai masa dan waktu. Dia berbicara mengenai masa yang kedua. Ada tertawa tapi juga ada menangis. Bapak ibu saudara, itu bukankah itu menjadi bagian hidup kita? Oleh karena itu kalau kita bersuka cita, kalau kita senang, jangan terlalu berlebihan karena tetap juga ada batasnya. Demikian juga sebaliknya kalau kita sedih, berduka, jangan sampai terlarut yang kelamaan bagaimana. Karena itulah manusia. Ada tertawa, ada kesedihan, ada menangis. Dan semua hal itu lumrah karena memang Tuhan ciptakan manusia dengan keterbatasan. Kita makhluk fana ini, Tuhan juga memberikan sukacita, Tuhan memberikan kita tertawa. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita pun juga bisa menangis karena sedih atau karena terharu atau karena berduka. Rugi, kadang-kadang siklus itu terus berjalan di dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita sembarangan sehingga kita rugi karena kita tidak bijaksana atau ceroboh. Tapi kalaupun rugi, karena kita sudah mempersiapkan ini dan itu, janganlah juga berkecil hati lalu putus asa. Ya gak mungkinlah aku berhasil sukses, buktinya beberapa kali mengalami kerugian. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Itulah masa atau waktu yang dialami oleh semua manusia di atas muka bumi ini. Dan masa yang terakhir, waktu-waktu menurut Salomo, waktu-waktu yang terakhir ada 4 macam ini. Macam yang terakhir ayat 7 dan 8. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan masa yang terakhir yang keempat yang Salomo jelaskan soal mengasihi dan membenci. Manusia di dalam perasaannya ada perasaan kasih cinta dan ada perasaan benci. Kadang-kadang bercampur aduk. Bukan berarti firman Tuhan mengajarkan untuk kita sengaja membenci Bapak Ibu Saudara, jangan. Paulus berkata kalau hal itu tergantung dengan kita, oleh kita berusaha berdamai dengan semua orang. Tapi kita menyadari meskipun kita sudah berdamai, meskipun kita sudah bertutur kata dengan baik, bersikap dengan baik, kita sudah hati-hati kalau ngomong takut melukai perasaan orang. Orang tua kita mungkin, teman kita atau pasangan kita. Tetap saja orang lain bisa negatif thinking, netting dengan kita. Dan akhirnya mereka benci. Tapi soal sengaja membenci jangan. Benci dosa harus, tapi kalau benci manusia jangan. Toh pada dasarnya kita semua makhluk yang tidak sempurna. Tapi kalau sengaja mengasihi, mencintai, haruslah. Biarkan menjadi disiplin kita untuk kita mencintai, mengasihi. Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Sampai kepada orang-orang yang mungkin bukan darah daging kita. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan kita mau taat saja, kita belajar untuk mencintai, mengasihi orang lain. Tapi bukankah itu kehidupan manusia? Ada mengasihi, kadang jengkel, kadang kita bisa marah. Kalau kita jengkel dan marah, sesegera mungkin lepaskan pengampunan seperti Petrus satu saat bertanya kepada Yesus. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? Yesus berkata 70 kali 7 kali. Berarti sesering saudara kita minta maaf, ya kita mengampuni. Dan 4 fase tadi, 4 macam waktu tadi, Salomo menjelaskan bahwa itulah manusia. Manusia selalu ada terbatas dengan yang namanya waktu dan masa. Dan kita terjebak tanda petik sebagai manusia, makhluk ciptaan yang fana ini. Kita tidak mau ada di dalam waktu. Tapi janganlah berkecil hati, janganlah putus asa Bapak Ibu Saudara dengan keterbatasan yang kita miliki. Justru sebaliknya, pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Supaya selama hidup kita yang singkat di atas muka bumi, kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mintalah hikmat Tuhan untuk mengelola waktu. Karena pada dasarnya semua orang dikasih waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari. Semua orang dikasih modal yang sama. Pilihan kita mau mempergunakan seperti apa waktu-waktu yang kita miliki. Tapi saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya hikmat Tuhan menuntun Anda. Dan Anda bisa mempergunakan waktu dengan bijaksana. Tidak membuang masa dan waktu dengan percuma, dengan sia-sia. Tapi di dalam setiap masa, 4 masa yang Salomo coba kelompokkan. Kita pun bisa mengalami menikmatinya waktu demi waktu.
Dan kita tahu di balik semua itu Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam hidup kita. Tadi sudah dijelaskan ada 4 masa. Ada waktu lahir, ada waktu kematian, ada tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Ada waktu mengumpulkan dapat untung, tapi ada juga waktu rugi. 4 fase, 4 masa itu di dalam hidup kita yang menjadi bagian kita kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Dan hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita berarti itu atas kedaulatan Tuhan. Dan yakinilah setiap masa itu, setiap waktu itu. Entah kelahiran kita bersuka cita, pasangan suami istri yang bergumul mengenai anak, anaknya lahir. Tapi mungkin gak lama setelah itu ada bagian keluarganya yang Tuhan panggil. Kok bisa ada satu kelahiran di satu keluarga dan mungkin tidak waktu lama ada kematian. Itulah indah pada waktunya. Di luar apa yang kita bisa lakukan, Tuhan yang berdaulat. Itulah indah pada waktunya. Waktu kelahiran, waktu kematian. Asalkan kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Ada pengalaman membuat kita tertawa gembira karena promosi mungkin dalam pekerjaan. Tapi ada waktunya kita sedih, kita menangis. Karena mungkin ada problem, ada konflik yang terjadi. Mungkin bukan karena kesalahan kita. Tapi firman Tuhan kembali berkata, itu indah pada waktunya. Kita bisa tertawa pun itu indah pada waktunya tertawa. Sedih pun indah pada waktunya untuk kita berduka sementara waktunya. Sama dalam pekerjaan kita juga ada waktunya untuk kita mendapat untung. Tapi ada waktu-waktu tertentu meskipun kita sudah kelola dengan baik, kita pun bisa kelolosan dalam kerugian. Tapi percayalah di dalam semuanya, di atas semuanya itu Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan yang berdaulat berarti dia membuat segala sesuatu itu indah waktunya. Entah lahir, entah kematian, entah tertawa, entah menangis. Entah kita untung atau kita melepaskan kita rugi. Entah dalam mengasihi dan kebencian bukan berarti kita sengaja membenci. Tapi ada orang-orang yang mungkin sengaja membenci kita. Di atas semuanya itu percayalah waktu demi waktu, masa demi masa yang Salomo jelaskan. Sebetulnya kalau kita lihat di balik semua itu, ternyata segala sesuatu indah ya. Baik kelahiran, kematian maupun masa-masa waktu-waktu yang lain. Percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dalam ayat yang sama dikatakan Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati kita. Artinya manusia itu, Bapak Ibu Saudara, Anda dengan saya tak pernah bisa dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Tuhan menciptakan, Tuhan menaruh kekekalan itu maksudnya adalah hati kita itu selalu mencari sesuatu yang kekal. Sesuatu yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Segala apa yang kita alami di dunia ini tak akan pernah bisa memuaskan hati kita yang kosong. Apapun itu. Maksudnya ia memberikan kekekalan itu dalam hati kita. Manusia selalu mencari apa yang ilahi. Sehingga maknanya ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita itu selalu sebetulnya punya kehausan atau kelaparan akan hal rohani. Tapi ada orang yang menekan, membuangnya. Tapi ada orang yang akhirnya mencarinya dengan benar. Yang kedua, kita ini punya nilai yang kekal sebetulnya manusia. Yang ketiga, tidak ada yang bisa memuaskan hati kita selain Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri memberi kekekalan di dalam hati manusia. Berarti tak ada sesuatu pun yang jasmani, yang duniawi yang bisa memuaskan kita dengan begitu sejati sampai kekekalan. Tak ada. Akhirnya konsekuensinya adalah sebetulnya setiap manusia selalu mencari sesuatu yang ilahi. Manusia mempunyai nilai yang kekal. Manusia dapat kepuasan dalam hatinya ketika dia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah maksudnya Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Tapi sayang banyak yang diuntai, yang ditulis oleh Salomo dalam pasal yang ketiga. Ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan. Kenapa saya bilang sederhana, simple? Karena saya meyakini firman Tuhan itu gak sulit untuk dilakukan. Hanya dibutuhkan ketaatan saja. Aplikasi yang pertama, gunakan waktu dengan bijaksana. Setiap kita punya 24 jam satu hari bukan? Rata-rata kita bagi 3 kan?
8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja di kantor atau sekolah, 8 jam berikutnya bebas kita bisa untuk hobi kita, bisa kita bagikan untuk keluarga kita bisa ambil waktu untuk melayani. Rata-rata 24 jam bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Gunakan dengan bijaksana. Kesempatannya sama kok. Tuhan gak pernah pilih kasih. Gak ada anak emas buat Tuhan. Sama juga sebaliknya gak ada anak tiri di hadapan Tuhan. Semua manusia berharga. Semua dikasih modal yang sama, namanya waktu. Buat saya waktu itu aset yang berharga sekali. Karena waktu kita bisa tukarkan dengan apapun, dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan hubungan, dengan relasi. Gunakan waktu dengan bijaksana. Apalagi waktu-waktu kayak begini, banyak kita ada di rumah. Apa yang kita lakukan? Apakah hanya makan tidur saja? Atau tetap kita bisa berpikir bagaimana produktif meskipun kita nggak bisa bebas aktivitas di luar. Karena memang kita perlu di rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Tetapi ternyata tetap kita bisa produktif. Apa yang kita lakukan 24 jam. Dan bukan hanya waktu-waktu ini, waktu-waktu yang istimewa ini. Tapi juga waktu-waktu setiap hari kita nanti setelah bebas atau setelah wabah ini lewat. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Semua kita punya modal yang sama. 24 jam di dalam satu hari. Kalau saya sih, saya atur demikian rupa. Sambil saya menikmati juga setiap waktu demi waktu. Tapi saya tidak mau ada waktu-waktu yang tercecer, yang disia-siakan. Saya mau menggunakan setiap waktu dengan sebaik mungkin. Dengan penuh hikmat. Supaya tidak disia-siakan. Ingat masa dan waktu. Kita ada dibatasi oleh yang namanya waktu. Gunakan dengan bijaksana dan saya berdoa supaya Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa mengelolanya, menggunakannya dengan sebijaksana mungkin. Tidak disia-siakan. Aplikasi yang kedua, dari sepanjang penjabaran pasal 3, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita protes, gimana caranya Pastor Bernard? Ketika ada perkara-perkara duka yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, masa kita bisa bersuka cita? Ya tentu saja aneh sih. Kalau ada perkara yang menyedihkan, misalkan ada seseorang yang meninggal gitu, kita ketawa-ketawa ya aneh. Tapi kalau kita lihat di balik semua itu pasti ada rencana dan kehendak Tuhan. Seperti pengalaman saya 2 tahun lalu, mami kandung saya dipanggil Tuhan meninggal dunia. Satu sisi pasti sedih. Bagaimana tidak sedih kehilangan seorang ibu kandung yang membesarkan, mendidik, menjadi teladan. Tapi di sisi yang lain saya tahu bahwa apa yang almarhum sudah lakukan sudah selesai. Tetap saya bisa melihat dari sisi yang lain daripada kesedihan itu. Saya tetap bisa melihat bahwa sekarang justru mama saya senang di sorga, gak usah menderita, gak usah sakit lagi. Kita justru yang tinggal di atas muka bumi ini. Kita ini harusnya yang sedih. Karena kita masih menderita, kita masih bisa sakit, kita masih harus berjuang. Orang yang meninggal itu justru enak. Apalagi kalau orang itu di dalam Tuhan. Dia gak lagi menderita. Justru kita sebetulnya yang sedih. Karena kita masih menderita di atas muka bumi. Kita masih berjuang. Masih bisa sakit hati, masih bisa jatuh. Oleh karena itu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Lihatlah dari angle yang berbeda. Kadang kalau kita mengalami kerugian misalkan dalam pekerjaan bisnis ya siapa sih yang mau merancangkan kerugian. Tapi kalaupun kita mengalami padahal kita sudah hati-hati. Saya yakin tetap di balik semua itu kita bisa belajar. Minimal kita lebih belajar waspada. Atau yang kedua kita bisa cari ide-ide yang kreatif. Supaya kita tidak mengalami kerugian seperti yang kita alami. Jadi selalu saja ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Dan ada rasa ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Dan yang ketiga aplikasi yang terakhir. Saya berdoa, saya dorong kita untuk finishing well. Selesaikan sampai akhir, sampai tuntas. Ingat nasib manusia dan binatang sama. Dalam hal ini maksudnya dalam hal semuanya akan mati juga. Meskipun tentu saja derajat kita beda. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, binatang tidak. Kita dikasih akal budi hikmat, kita punya roh. Kita punya hati yang haus dan lapar untuk mengejar Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak dan rencana Tuhan, hewan tidak. Tapi saya dorong supaya Bapak Ibu Saudara finishing well, selesaikan sampai akhir. Karena nasib kita dengan hewan sebetulnya sama dalam pengertian, sama-sama mati. Sama-sama tubuhnya dagingnya dari debu. Kita akan kembali kepada debu juga. Tapi saya berdoa supaya setiap